Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Kita hari ini ketemu lagi di Instagram Live untuk membahas tentang masalah-masalah kesehatan bersama saya, Dr. Herbowo. Hari ini kita akan bahas tentang, hari ini kita nggak belajar tentang saraf anak, tapi kita hari ini akan bahas mengenai suatu gangguan di pencernaan yang paling sering dialamin dan paling sering kayaknya ditanyain deh sama orang tua. Dan bukan kebetulan anak saya tiga-tiganya mengalami hal ini ya. Hari ini kita akan bahas mengenai GERD. Apa ya GERD ya? Nah, GERD nih sebetulnya orang banyak yang udah tahu lah, tapi sebetulnya singkatannya dari gastroesophageal reflux disease. Jadi artinya suatu gangguan, suatu penyakit yang membuat namanya aja gastro itu lambung ya. Jadi dari lambung esofagia, gastroesophageal ya. Jadi dari lambung ke kerongkongan, reflux balik dia. Jadi secara idealnya mestinya makanan itu dari atas dari mulut masuk ke bawah, masuk ke lambung. Ini terbalik ya. Jadi udah masuk keluar lagi. Itu yang namanya reflux, gastroesophageal reflux. Ada yang disis, ada yang nggak disis, apa ya? Nanti kita bahas ya. Oke, jadi selamat datang semuanya. Terima kasih buat semua yang udah join. Hari ini kita mulai agak lebih cepat, tapi mudah-mudahan masih banyak yang ini ya, yang bisa mendapatkan info dan bisa berguna buat membantu masalah pada anak-anak Anda. Saya sendiri dulu waktu anak saya ngalamin GERD ini, betul-betul kayaknya nggak ada panduan gitu ya, bingung karena pertama kali ngalamin 12 tahun lalu. Bahkan untuk seorang saya yang udah punya yang pas punya anak udah jadi dokter anak itu aja saya bingung sekali tentang GERD ini ya. Oke, kita bahas sedikit. Jadi gastroesophageal reflux itu adalah istilah medis yang suka orang bilang dengan gumoh. Jadi orang suka bilang gumoh gitu. Sebenarnya gastroesophageal reflux pokoknya semua yang isi lambungnya balik dari lambung ke kerongkongan. Jadi selama dia modelnya makanannya balik namanya reflux. Apakah semua reflux itu nggak normal? Nah, ternyata reflux itu normal ya. Jadi ternyata malah sebagian besar normal. Kalau banyak orang yang pikir bahwa, waduh anaknya sering muntah, sering gumoh gitu itu nggak normal. Ternyata itu normal-normal aja. Nah, tapi ya kata normalnya ada batasnya. Oke, jadi ingat bahwa reflux itu makanannya balik dari lambung ke kerongkongan ya. Nah, ketika masuk ke kerongkongan dia bisa lanjut. Nah, bisa lanjut, akhirnya dia nanti akan keluar sedikit. Itu yang suka namanya gumoh. Nah, terus apa bedanya sama muntah? Kok ada yang dibilang gumoh, ada yang bilang muntah? Nah, bedanya kalau gumoh tuh netes, makanya ada yang suka dibilang spitting kalau orang luar negeri kayak ngeludah gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ada yang bilang spilling, netes gitu ya. Nah, tapi kalau muntah apa? Kalau muntah itu dengan apa ya? Expulsion tuh apa ya? Ada tekanan. Muntah tuh lewat mulut dan ada tekanan. Biar begitu. Nah, itu namanya muntah. Jadi bedainnya kalau muntah ada tekanannya, kalau keluarnya ngalir aja itu yang suka kita bilang gumoh. Nah, itu uh, membedakannya antara gumoh dengan muntah. Nah, sekarang ada istilah lagi. Katanya ada yang namanya regurgitasi. Apalagi tuh regurgitasi kok banyak amat sih istilahnya. Nah, jadi kalau regurgitasi adalah kalau makanannya itu keluar dari regurgitasi itu makanan isi perutnya keluar sampai lebih ke atas lagi. Jadi sebetulnya kalau dari lambung ke kerongkongan namanya reflux, lebih keluar lagi namanya regurgitasi. Nah, yang kalau sampai keluar suka kita bilang namanya gumoh. Kalau keluarnya pakai tekanan kita bilang namanya muntah. Nah, ya. Sebetulnya gumoh itu normal pada bayi. Emang normalnya berapa banyak sih? Nah, itu pertanyaan yang paling sering. Jadi sebenarnya gumoh tuh pada anak berapa banyak per hari? Itu juga pertanyaan saya dulu waktu punya anak pertama. Dan saya cari-cari kok nggak ketemu ya normalnya berapa. Sampai bingung. Karena kok kayaknya sering banget sih. Oke, nih saya baca nih. Jadi reflux ini sebenarnya normal pada bayi. Bisa berlangsung hingga 30 kali atau lebih per hari. Tuh ya. Ingat, kita baru ngomong reflux loh, bukan gumoh. Reflux pokoknya balik. Jadi dia sebenarnya balik bisa sampai 30 kali sehari. Tapi tidak semuanya keluar ya. Jadi tidak semuanya reflux mengalami regurgitasi sampai keluar, nggak sampai gumoh. Hanya sebagian kecil saja. Dan dia akan menurun dengan bertambahnya usia. Ada nggak sih penelitiannya? Ada. Sekarang penelitiannya ada banyak. Tapi dari penelitian
bayi sehat nih ya, bayi sehat, ternyata keluarnya regurgitasi airnya artinya gumoh segala atau muntah ya. Setidaknya sekali sehari itu, setidaknya sekali sehari. Jadi normal sekali sehari pada sekitar 50% bayi di bawah 3 bulan. Kalau 5% dari mereka ternyata menetap sampai usia 10 sampai 12 bulan. Ya, jadi ternyata regurgitasi walaupun tadi dibilang reflux bisa 30 kali sehari, tapi ternyata nanti yang keluar ternyata kebanyakan sekali sehari. Kalau lebih gimana? Nah, nanti kita bahas berikutnya lagi ya. Nah, jadi kebanyakan satu kali sehari. Kalau lebih, ya kalau lebih diawasin ya. Hari ini gumoh 3 kali sehari, hari ini gumoh 5 kali sehari. Hati-hati. Itu yang nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, sekarang kalau kebanyakan menetap nggak sih sampai gede? Nggak. Ternyata nanti dia akan menurun. Di umur 4 bulan aja udah tinggal berkurang sekali dari total tinggal 60%. Jadi 40% udah membaik. Terus kemudian di 10 sampai 12 bulan tadi 95% membaik. Jadi sebenarnya sebagian besar nanti sesuai usia akan hilang. Ya, jadi tenang, yang ngalamin GERD anaknya, yang ngalamin suka gumoh nanti akan membaik sendiri. Ingat tadi kata-katanya di 4 bulan biasanya agak sedikit memuncak, habis itu dia terus menurun. Ya, sorry tadi saya bilang 4 bulan menurun 40%, sorry, bukan begitu. Jadi pada biasanya GERD itu akan muncul sekali sehari dan dia akan memuncak jumlahnya paling banyak di umur 4 bulan. Setelah 4 bulan dia akan mulai menurun. Jadi biasanya di umur 6 sampai 7 bulan menjadi tinggal 21%. Jadi dari tadi sekitar meningkat sampai 60%, terus habis itu kemudian menurun hingga 20% di umur 6-7 bulan. Ya, jadi sebetulnya nggak terlalu bahaya. Nah, sekarang baru nih, kemudian kita akan bahas. Jadi sekarang yang harus hati-hati gimana dong? Apa semua GERD bahaya? Nah, GERD itu sendiri dibagi dua sebenarnya. Kita bilang yang tanpa komplikasi dan dengan komplikasi. Komplikasinya apa sih? Nanti kita bahas. Tanpa komplikasi itu artinya nggak ada apa-apa. Semuanya nggak ada masalah. Jadi dia anaknya happy-happy aja, tumbuh kembangnya baik, gumoh tapi beratnya bagus, anaknya senyum-senyum aja. Makanya ada yang namanya istilahnya happy spitting nanti. Anaknya gumoh tapi ketawa-tawa aja, senang-senang aja. Gitu ya, happy-happy aja. Itu yang dibilang namanya reflux gastroesophageal yang tanpa komplikasi. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Ingat, kalau nggak ada masalah apa-apa, apa perlu diobatin? Jawabannya enggak. Jadi yang nggak ada keluhan, jadi misalnya anaknya happy-happy aja, nggak ada keluhan apa-apa, artinya dia tanpa komplikasi. Kalau tanpa komplikasi, tadi yang happy spitters tadi, yang dia akan memuncak di umur 4 bulan, terus habis itu kemudian akan menurun di 6 bulan, kemudian makin turun, akhirnya di 10-12 bulan sebagian besar akan hilang. Hanya tinggal 5% lah. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah yang kalau dia mengalami komplikasi. Nah, emang komplikasinya apa aja sih? Gitu. Nah, komplikasinya banyak. Ya, komplikasi dari reflux ini harus hati-hati karena kalau yang komplikasi ini biasanya yang paling sering dikenali adalah anaknya rewel. Nah, itu nomor 1. Jadi reflux ini baru disebutkan komplikasi kalau anaknya mengalami masalah. Nah, makanya tadi istilahnya kalau yang tanpa komplikasi suka dibilang namanya GER, G-E-R, cuma R doang, nggak ada D-nya. Gastroesophageal reflux. Jadi reflux aja, tapi normal. Sedangkan kalau yang dia mengalami gangguan disebut GERD, G-E-R-D, gastroesophageal reflux disease. Jadi dibilang itu suatu penyakit, suatu gangguan ya. Karena apa? Karena mengganggu, syaratnya mengganggu. Nah, sekarang bentuknya apa aja? Bentuk gangguannya. Oke, bentuk gangguannya banyak. Jadi nomor 1 pertama kali adalah anaknya mengalami rewel. Dah, nomor 1 paling gampang aja. Biasanya kalau yang dengan komplikasi dia akan mengalami rewelnya minta ampun. Ya, jadi dia akan nangis terus. Setiap gumoh dia nangis terus. Setiap gumoh nangis terus. Ya, jadi dia akan rewel banget. Rewelnya bisa berlebihan nggak? Bisa, bahkan sampai bisa nangisnya kenceng banget. 1, bisa sampai dia mengakukan badannya jadi kaku, gitu ya, kaku.
bisa sampai mengganggu tidurnya, lagi tidur tiba-tiba kaget gitu ya, sampai disangka kejang. Dan kemudian sampai bisa kayang. Jadi bisa kayang begini, kepalanya ke belakang, jadi gitu ya. Sampai orang akan datang dengan sangka kejang. Nah, emang masalah apa lagi selain rewel yang sampai berlebihan tadi? Nah, kemudian yang paling sering juga datang adalah yang usia agak gede, adanya asma, gagal tumbuh tadi, berat badan nggak naik, cedera pada kerongkongan, akhirnya jadi luka, muntahnya kok ada darah gitu ya. Nah, itu dia, itu kan mengganggu, itu yang namanya GERD, jadi sudah menjadi suatu penyakit. Itu yang harus hati-hati ya. Nah, ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang suka nanya begini, dok kok anaknya jadi susah makan sama suka gumoh, betul nggak sih itu GERD? Betul. Jadi ada tanda lain, ya tadi ya, rewel berlebihan, terus kemudian dia kayak tadi ya, kaget-kaget, susah tidur, terus kemudian bisa ada asma, bisa ada gagal tumbuh. Nah, ini ada beberapa gejala lagi yang bisa menunjukkan bahwa mungkin aja ini sebenarnya suatu reflux yang memang menjadi masalah ya. Misalnya menolak makan, jadi benar-benar menolak makan. Bayi itu rata-rata suka makan, jadi kalau nolak hati-hati. Jadi saya nggak bilang semua nolak makan GERD ya, tapi kalau dia nolak makan terus habis itu dia habis nolak makan terus kemudian dia kayak kaku-kakuin badannya, terus kemudian muntah gitu ya, nah itu dia yang namanya GERD. Nah terus kemudian sering tersedak tuh, itu juga tanda-tanda GERD tuh, tiba-tiba muntah, kesel sedikit muntah ya. Eh, dan kemudian akhirnya sampai muntahnya berulang dan bahkan sampai menyebabkan muntah yang tidak berkesudahan. Itu gejala-gejalanya. Hati-hati, bisa meludahkan darah, sering batuk tuh juga. Jadi batuk-batuk tanpa sebab yang jelas, anaknya batuk padahal diperiksa nggak sakit, batuk lagi nggak sakit. Kalau yang ke saya suka bilang tuh, anaknya tiba-tiba, dok ini kalau nyusuin kok tiba-tiba suka gerak gitu. Nah itu biasanya reflux tuh. Tapi ingat, reflux kalau nggak ada gangguan, ya nggak usah diapa-apain. Dok ini suka gerak tapi beratnya naik nggak? Naik, berarti aman. Dok ini suka gerak berarti nggak naik? Hati-hati, mungkin itu memang refluxnya sudah mengganggu. Ya, itu dia. Jadi sebetulnya sederhana sekali, reflux itu ada yang mengganggu, ada yang nggak mengganggu. Kalau yang mengganggu ya mau nggak mau harus diobatin. Kalau nggak mengganggu ya udah diemin aja. Nah kalau udah kita curiga gitu ya, sebetulnya kalau kita udah curiga ya harus bawa ke dokter lah. Kalau soalnya kalau kalau misalnya dia udah sampai kesakitan, udah sampai kaget-kaget, kan kita harus pastiin dulu ini mengganggu atau enggak. Jangan dibiarin, karena kalau dia udah mengganggu, orang tuanya merasa ini mengganggu anaknya, terus dibiarin, kita takut nanti suatu hari keterusan. Nah, ada nggak sih tanda-tanda harus dibawa ke rumah sakit? Nah, tanda pasti yang harus dibawa ke rumah sakit deh. Tadi kan kita udah bilang ya, gejala reflux, tadi gumoh-gumoh itu. Kalau happy, biasa aja, nggak ada gangguan, tenang. Kalau udah mulai mengganggu, sebaiknya bawa ke rumah sakit. Nah, kapan harus dibawa? Benar-benar harus dibawa tanpa menunggu. Nomor satu, muntah berulang atau muntah darah tuh. Muntah ada darahnya atau muntahnya berulang-ulang, nggak bisa diberhentiin. Muntah lagi, muntah lagi, muntah lagi. Terus habis itu atau muntah darah. By the way, anak saya dulu yang ketiga muntah bisa 100 kali loh sehari. Ya, kan tadi saya cerita, anak saya GERD tiga-tiganya. Yang pertama, kedua, ya beratnya susah naik tapi bisa lah naik-naik dikit. Yang pertama agak parah naiknya, yang kedua naiknya masih bagus, yang ketiga turun beratnya. Tuh coba. Jadi saya udah punya anak GERD tiga-tiganya dan tiga-tiganya ceritanya berbeda banget ya. Jadi yang pertama beratnya susah naik, yang kedua naik, yang ketiga turun. Nah, jadi perlu tahu bahwa saya udah pernah ngalamin yang seperti itu. Nah, jadi kalau ada muntah berulang atau muntah darah, tolong ya dibawa ke rumah sakit. Iyalah kalau muntah darah ngapain juga ditunggu-tunggu. Kemudian diare, tuh diare berulang. Kok jadi diare berulang? Nah, dan tinjanya berdarah. Jadi udah sering gumoh, disertai diare yang parah dan tinjanya berdarah. Nah itu kita curiga, itu alergi susu sapi takutnya. Nanti kita bahas lagi berikutnya ya tentang alergi susu sapi. Tapi hati-hati kalau dia dengan sering gumoh, terus kemudian disertai ada diare yang cukup hebat dan tinjanya berdarah. Nah yang ketiga kalau mengalami radang paru-paru berulang. Jadi sering gumoh terus
tiba-tiba batuk sesek, sering gumoh batuk sesek, itu keselak namanya. Gara-gara keselak, susu yang masuk paru menyebabkan peradangan di paru. Akhirnya jadi radang paru-paru berulang. Ya. Nah, radang paru-paru berulang petunjuk. Jadi kalau udah datang, kok datang lagi 2 bulan lagi, gitu lagi, hati-hati. Mungkin GERD. Kenaikan berat badan yang lambat atau tadi nggak naik ya, tadi udah dibahas. Menangis lebih dari 2 jam tuh, nggak kelar-kelar nangisnya. Jadi dia kayak kaget terus nangis terus nggak berhenti-berhenti. Itu artinya mungkin luka. Ya. Menolak makan atau minum apapun untuk waktu yang lama. Nah, ini dia nih yang terjadi nih. Anak saya mau 24 jam nggak makan, kayak cuek-cuek aja tuh dulu. Ya, jadi kalau ada yang, dok ini nggak mau makan kalau pagi. Nah, bayangin anak saya nggak mau makan hampir 24 jam dan cuek. Dan biasa-biasa aja tuh. Itulah dia petunjuk bahwa anak saya memang GERD. Ya, menolak makan atau minum apapun untuk waktu yang lama. Dan nggak peduli juga. Karena dia udah tahu kalau masuk dia bakal muntah. Jadi dia takut. Nah, menolak yang kuat setelah setiap menyusui dengan rasa lapar yang berkelanjutan. Jadi gini, bukan menolak, muntah yang kuat. Jadi dia habis nyusu, setelah setiap menyusuin, terus dia nolak, habis itu muntah jor gitu. Itu juga biasanya reflux, ya, yang mesti dibawa ke rumah sakit. Dan terjadi perubahan perilaku, anaknya jadi rewel banget, lesu banget, nggak respon, itu harus dibawa lah. Kita takutnya ternyata itu bukan GERD, mungkin suatu gumoh yang disebabkan hal lain. Ya, itu dia yang harus dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau udah sampai rumah sakit, sebenarnya apa sih yang akan dilakuin? Ya, biasanya sih dari tanya jawab aja udah tahu sih kira-kira ini arahnya reflux. Tapi kalau kita pengen tahu banget gitu ya, ini reflux yang kayak apa, sebetulnya diagnosanya butuh yang namanya endoskopi untuk lihat ini luka atau enggak. Ada ronsen, jadi ronsen anaknya disuruh minum, kayak kontras namanya, kayak untuk nanti akan terlihat dia ketelan geraknya mana. Jadi dia sambil nelen difoto berkali-kali gitu. Kalau dia nelen, habis itu dia kelihatan balik, itu berarti artinya ini ya, artinya terjadi reflux. Ada juga yang ini mungkin anaknya pernah ngalamin dikasih namanya pH metri. Jadi anaknya dipasangin kayak selang, kayak kabel, bukan selang, kabel masuk ke hidung. Nanti di ujungnya sana dikasih alat untuk mendeteksi keasaman lambung. Harusnya kan kalau di tenggorokan nggak asam. Tapi kalau dia tiba-tiba di alat pencatatnya asam, berapa kali tiba-tiba ada asam, berarti asam lambungnya keluar-keluar tuh ke kerongkongan. Gitu ya. Oke, itu dia. Jadi kita biasanya akan dicek. Kalau sudah tahu, udah bener nih reflux. Nah, itu nanti baru dibicarakan sama dokternya. Kira-kira apakah ini yang akan diobatin atau tidak. Ya, nanti saya cerita deh. Anak saya ceritanya dulu gimana ya? Kok bisa sampai kayak begitu, nanti saya cerita. Oke, kita lihat dulu ya pertanyaan ya. By the way, ada pertanyaan tentang epilepsi. Nah, oke. Ini kan ada pertanyaan tentang epilepsi ya. Tapi saya akan bahas. Kenapa? Karena ada hubungannya sama GERD mungkin. Mungkin loh. Nih, dok mau nanya, kalau setiap mau tidur selalu anak saya kedutan tangan kepala. Kadang sampai kebangun. Apakah itu bisa dikatakan epilepsi? Butuh pemeriksaan. Kalau itu butuh pemeriksaan. Karena kalau kedutan sampai kepalanya kebangun, mungkin epilepsi. Oke, sekarang pertanyaan apa hubungannya sama si GERD ini? Nah, karena anak yang GERD ini, ingat nggak tadi di awal saya bilang, hati-hati ya, anaknya sering tidur kaget-kaget. Jadi, GERD ini salah satu yang paling sering dibawa ke rumah sakit, disangka kejang padahal bukan. Dan itu namanya Sandifer syndrome. Sandifer syndrome adalah suatu gerakan yang menyerupai kejang, bener-bener mirip banget loh, bener-bener mirip banget kejang. Tapi bukan disebabkan karena kejang sebetulnya, karena dia keselak. Jadi karena gumoh ini dia. Ya, dan itu salah satu penyebab terbanyak anak diobati epilepsi padahal bukan. Jadi salah diagnosa. Dan itu banyak loh, bukannya sedikit, banyak. Bukan di Indonesia doang, itu di luar negeri, ya. Jadi hati-hati, anak yang tidur kaget gitu ya. Biasanya tidur kaget meringis gitu ya. Hati-hati. Bisa kejang nggak? Bisa, betul. Kejang ada yang tiap tidur kaget gitu ya. Tapi kalau kejang biasanya sih matanya ke satu sisi gitu ya, juling. Nah, GERD bisa nggak? Bisa, GERD bisa juling, bisa kaget-kaget. Bedainnya gimana? Ya, bedainnya saya butuh videonya. Biasanya kalau videonya bisa kelihatan sih. Kalau kejang biasanya kesadarannya terganggu, sedangkan kalau GERD yang si Sandifer syndrome itu biasanya kesadarannya nggak terganggu. Jadi tetap bisa diajak respon.
bentuknya bisa mirip banget. Jadi kalau Sandifer syndrome tuh bisa lagi tidur tiba-tiba bangun langsung matanya melotot terus tangannya dikakuin gitu. Sampai nunduk-nunduk gitu. Gitu. Terus baru selesai. Jadi sampai disangka kejang. Jadi kalau ada yang pernah ke saya terus saya bilang ini Sandifer syndrome, bentuknya cuma kaget doang yang gitu kaget doang gitu. Wah, itu masih biasa aja. Gitu. Ada yang bentuknya sampai begini terus nggak berhenti-berhenti gitu terus. Kan mirip banget sama kejang. Gitu. Nah, anak saya dulu kalau udah gumocet gitu ya, terus dia langsung tengadah, yang anak ketiga nih, kayang dia. Kayang. Kok istri saya nggak panik? Ya nggak panik lah, ada saya. Kan saya bilang itu bukan kejang, itu karena gumohnya. Tapi kalau saya bukan dokter kali udah panik kali melihat anak tiba-tiba, bayangin umur 2 atau 3 bulan terus kayang. Coba. Orang paling pertanyaannya kalau umur 2 atau 3 bulan paling nanyanya gini, "Dok, udah angkat kepala belum?" Nah, coba bayangin pernah nggak punya anak terus umur gini, "Dok, umur 2 3 bulan anaknya kayang." Nah, kan pusing kan? Gitu. Dan itu saya alamin ya. Jadi kalau merasa bahwa wah ini GERD-nya anak saya parah, yes mungkin iya. Tapi ya saya udah pernah ngelewatin itu. Dan jangan sangka nggak menakutkan sih. Ya menakutkan lah punya anak umur 2 sampai 3 bulan tiba-tiba kayang. Mau punya ilmu selangit juga saya pusing juga lah gitu. Wah, saya nggak punya ilmu selangit sih, tapi tetap aja pusing. Nah, tapi yang penting tenang, yang penting tenang. Jadi orang tua harus tenang. Kenapa harus tenang? Karena begitu kita panik, begitu kita stres, si bayi tambah rewel. Kalau udah tambah rewel makin susah berhentiinnya, ya. Jadi kalau memang anaknya sering kaget pada waktu tidur, biasanya kita tanya nih, ya habis tidur, lagi mau tidur, kok dia sering kaget-kaget? Saya tanya biasanya, habis nyusu atau enggak? Kalau iya, tiap habis nyusu, dia ditidurin terus kaget. Terus bangun, terus nangis. Nah, itu mungkin GERD. Tapi kalau enggak habis nyusu juga kaget. Lagi main, habis main juga kadang-kadang kaget. Nah, itu baru kejang. Kalau kejang, selalu ditandai dengan waktunya tidak tentu. Jadi kalau, kok kejangnya cuma lagi tiap mau tidur, kaget-kaget gitu. Nah, kita pikirinnya GERD dulu deh. Nah, pertanyaan ini, "Dok, hasil EEG-nya memang kayak ada lonjakan, tapi anak waktu itu saya pangku." Ya, kalau meragukan ya EEG ulang, ya. Ingat. Jadi kebayang ya tentang GERD itu. Jadi kalau anak saya yang pertama, kalau GERD rata-rata sehari paling berapa ya? Paling kalau kita bukan ngomongin yang gumohnya, bukan ngomongin cuma GERD di dalam loh. Jadi dia kalau muntah ya, muntah keluar mungkin sehari adalah 10, 20 gitu. Anak yang kedua paling dikit nih, mungkin sehari 5 gitu ya. Beratnya naik, paling bagus lah dia naiknya. Yang ketiga lah yang agak-agak ekstrim. 100, 50, 75 gitu. Kalau muntah kayak gitu. Muntahnya nyembur-nyembur gitu ya. Dan nah ini ciri khasnya nih kalau GERD ya. Rata-rata kalau anak GERD tuh kalau udah muntah, kalau belum kelar belum beres. Jadi maksudnya kalau itu belum selesai keluar semua, belum selesai dia. Jadi makanya kalau makan, nyuapin makan, terus keluar sekali gitu ya, kayak keselak, keluar, ya udah tungguin aja, nanti kan keluar semua tuh. Selesai. Jadi ayo makan lagi, gitu. Ya, jadi sabar. Jangan marah. Begitu dimarahin tambah stres. "Dok, anak saya ASI usia 5 bulan 2 minggu, BAB-nya jarang, tapi perutnya kembung terus. Kalau malam rewel." Oke. Kalau kembung gimana nih? Kalau kembung itu kemungkinan besar nyusunya posisinya nggak pas, itu yang paling sering ya. Dan tapi kenapa saya bahas nih gitu? Karena kalau anaknya nyusunya nggak pas, begitu nyusunya nggak pas, perutnya kembung, sama nanti akan gampang gumoh. Nanti rewel juga. Jadi ini pertanyaannya, kalau malam rewelnya bisa macam-macam. Bisa karena kembungnya, perutnya begah gitu ya, bisa. Dan bisa juga gumoh nggak? Coba aja lihat. Kalau dia lagi tidur tiba-tiba melotot gitu kaget gitu ya, melotot kaget terus nangis gitu. Jangan-jangan itu si kembungnya sudah menyebabkan reflux. Jadi anaknya kayak gumoh-gumoh tapi di dalam doang. Dan itu membuat rewel. Harus diobatin atau enggak? Tinggal dilihat. Beratnya naik enggak? Kalau beratnya naik berarti enggak diobatin. Ya, sederhana sekali loh. Tinggal kalau naik nggak usah diobatin. Kalau nggak naik, ya ayo diobatin. Ya tadi bayangin, anak saya yang pertama bisa 20 kali sehari muntah. Oh, diobatin nggak? Enggak, berarti masih naik. Walaupun ya nih, naiknya astaga, susahnya setengah mati. Hanya yang kedua yang naiknya oke. Jadi yang pertama naiknya setengah mati, yang nomor 3 turun.
Nah, anak saya 4 bulan dok, habis gumoh malah biasanya tidur dan kadang juga berkeringat. Apa wajar? Oke, kalau dia habis gumoh terus malah tidur, enak gitu, itu tadi yang namanya happy spitting. Happy. Nah, jadi kalau dia gumoh, udah enak, terus tidur. Ya, jadi nggak usah panik. Yang mesti hati-hati ya kayak anak saya tuh tadi. Kalau udah gumoh mana ada tidur. Kalau udah gumoh udah nggak berhenti dia. Muntah lagi, muntah lagi, muntah lagi. Udah digendong tinggi kayak mau apa kayak mau berdiri kayak tetap aja gue muntah. Ya, jadi kalau habis gumoh biasanya tidur dan kadang juga berkeringat, wajar. Wajar nggak? Wajar, tapi beratnya dipantau. Beda kejang saat muntah dan muntah GERD apa ya? Nah, jadi bukan kejang saat muntah. Maksudnya yang kelihatannya kayak muntah itu terus dia ternyata sebenarnya kejang. Bisa. Bedanya kalau kejang rata-rata kebanyakan matanya ini ya istilahnya matanya gerakannya nggak normal. Jadi bisa geraknya kayak ada sinkron gitu, tep 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 gitu. Atau matanya miring ke satu sisi gitu. Atau mulutnya ke satu sisi. Rata-rata kalau kejang kan sebelah gitu ya. Jadi satu sisi gitu. Terus muntah dia, berat 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 gitu. Kalau dia ini, kalau yang GERD gimana muntahnya? Kalau GERD biasanya masih respon, gitu, mukanya kemana-mana, gitu, ya, gitu, terus kemana-mana. Kalau kejang biasanya walaupun muntah ya masih aja matanya ke satu sisi gitu, terus. Itu dia bedanya. Kuncinya ada di mata sebenarnya kalau menurut saya ya. Kalau gerakan susah. Kadang-kadang sama-sama kaget, kadang-kadang sama-sama kayak orang keselak, kadang-kadang kayak sama-sama orang kaku badannya. Tapi matanya nggak bisa bohong. Soalnya matanya biasanya kalau kejang ke satu sisi, sedangkan kalau si GERD biasanya eh, matanya ya biasa aja. Bahkan kalau yang namanya happy spitting ya, ini muntah nih ya, hehehe, bayangin, muntah ambil senyum dia, hehehe, gitu. Orang tuanya yang nangis, anaknya sih senyum-senyum. Dok, satu lagi dok, mau disusuin dia nolak, habis itu muntah, normal enggak? Nah ini tergantung nih. Nah, oke. Kita bahas tentang bagaimana sih kalau anak yang sering reflux, ya kan? Oke, sekarang kita udah tahu deh anaknya reflux. Terus gimana dong caranya supaya menghindari reflux? Nah, ada beberapa yang harus dilakukan supaya anaknya tidak gampang gumoh, tidak gampang muntah. Jadi ini bisa dilakukan, tips yang bisa dilakukan sehari-hari. Nomor satu, hindari paparan asap rokok. Loh kok hubungannya sama asap rokok sih? Kan kita ngomongin gumoh. Karena ternyata paparan asap rokok adalah penyebab tertinggi gumoh. Bayangin, jadi dia salah satu penyebab tertinggi, bukan yang paling tinggi, tapi dia salah satu penyebab tertinggi anak mengalami reflux. Dan itu hubungannya masih terus dicari. Tapi betul, penelitian di rumah ada perokok, misalnya ibunya atau bapaknya, anaknya akan mudah reflux. Ya, jadi hindarin dulu paparan asap rokok. Udah tahu anaknya sering muntah, terus habis itu ini lagi masih ngerokok terus. Nanti diingetin berhenti dong rokok. Nanti alasannya apa hubungannya rokok sama ini muntah? Apa hubungannya rokok sama gumoh? Pasti begitu jawabannya. Ya, bilang tadi dokter Herbowo yang ngomong tuh, ada penelitiannya gitu ya. Nah, kedua, hindari memberi susu atau makanan yang berlebihan. Nih dia nih. Nah, jadi kalau anak yang suka gumoh, anak yang suka GERD, hati-hati dengan istilah namanya overfeeding. Overfeeding itu nyusunya kebanyakan. Dan itu orang Indonesia banget. Yang kalau nangis disusuin. Melek dikit susuin. Mending nangis. Baru goyang-goyang susuin. Baru melek susuin. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi hati-hati yang begitu nggak bagus tuh kalau untuk anaknya yang gampang gumoh. Ada yang bilang, dok anak saya susuin terus nggak muntah. Ya udah puji Tuhan kalau yang begitu. Jadi dia nggak ada bakat-bakat GERD-nya lah. Tapi kalau yang GERD begitu dia disusuin terlalu penuh, dia akan muntah. Saya selalu bilang begini nih. Saya kasih contoh ya. Ini saya kasih botol. Tapi bayangin. Jadi ini ada botol ya. Ada botol. Ini contoh paling gampang ya. Coba aja. Ini botol, isi aja terus sampai penuh. Serut, 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 serut. Ini ceritanya botol nggak ada tutupnya ya. Karena GERD itu sebenarnya begitu. GERD itu sebetulnya yang terjadi adalah sebenarnya kalau ada makanan seret masuk ke dalam lambung. Ini ibaratnya lambungnya ya. Ini ibaratnya lambungnya. Jadi seret masuk ke dalam lambung, nutup dia langsung. Nutup. Cet. Jadi mau bolak-balik, anaknya mau bolak-balik, nggak tumpah. Loh, orang dia ada tutupnya tuh, ya kan? Nggak tumpah. Gitu. Masalahnya, kalau anak GERD ternyata nutupnya nggak kenceng. Jadi kadang-kadang masih kebuka dikit. Kadang-kadang kendor dikit gitu ya. Karena ada lubangnya,
Kalau terguling, tumpah. Jadi artinya kalau anak GERD, dia nggak bisa nyusu banyak-banyak ya. Karena bayangin aja, ini botol nggak ada tutupnya. Isi aja terus. Serot. Kalau penuh, tumpah. Jadi artinya tiap nyusu terlalu banyak, dia tumpah. Tiap nyusu terlalu banyak, dia tumpah. Jadi nggak bisa nyusu terlalu banyak. Jadi nggak bisa overfeeding. Pantau beratnya. Kalau bisa ya, di 3 bulan pertama, kalau bisa sih jangan lebih dari sekilo sebulan deh. Kalau lebih dari sekilo sebulan biasanya udah gumuhnya akan sering banget. Dan itu yang bikin menjebak. Sehabis dia gumoh, rewel dong karena lahirnya sakit. Sama orang tuanya disusuin lagi. Padahal tadi dia Padahal dia tadi nangis kenapa? Karena nangis karena dia gumoh. Gumohnya karena kekenyangan. Jadi dia kekenyangan, gumoh, nangis. Disusuin lagi karena nangis. Terus ya tambah kekenyangan lah. Gara-gara tambah kekenyangan, ya digumoh lagi. Gara-gara gumoh lagi, nangis lagi. Terus habis itu disusuin lagi. Akhirnya juga kayak lingkaran setan gitu ya. Padahal gara-gara disusuin terus itulah dia yang bikin dia nangis. Jadi hati-hati. Kalau anak yang beratnya udah lebih, kok udah lebih ya beratnya sekilo lebih gitu, hati-hati. Lihat, kalau nyusunya tiap sejam nyusu dok, kemungkinan besar dia bukan haus, mungkin dia gumoh atau pengen main kali ya. Mungkin nangisnya pengen main. Kalau dia GERD, kalau disusuin nangis lagi, ya iya karena itu bukan dia nggak butuh minum sebenarnya. Itu sama kayak anak orang mau main gitu ya, terus habis itu disusuin, terus habis selesai susuin nangis lagi, ya iyalah orang dia minta main, bukan minta nyusu. Ya, jadi hindari makanan yang berlebihan ya, makanan atau minuman yang berlebihan. Hindari asap rokok, hindari minum yang berlebihan ya, karena lewat nih. Nah yang ketiga, pertahankan bayi dalam posisi tegak setelah menyusui. Loh, kenapa? Ya karena begini dia, kan ini lambung ada lubangnya. Bayangin aja, nyusu. Terus habis itu langsung dituang, beras ya tumpah lah ya. Orang tutupnya tadi dibilang kendor kok. Tutupnya kendor atau nggak bisa nutup malahan. Jadi begitu dia habis nyusu, dituang, langsung tumpah. Makanya setelah dia minum susu, sebaiknya 30 menit ke depan selalu dalam posisi tegak. Jadi kepala lebih tinggi. Sampai susunya turun. 30 menit itu turun tuh, udah sampai paling bawah. Nah, terus baru dia bisa tidur dengan enak. Ya, kalau belum 30 menit, coba aja tuang. Nanti susu yang masih sisa, misalnya tadi segini, baru 5 menit, baru turun begini, ya ayo tidur yuk, ya tumpah lah ya. Orang dia masih banyak. Ya, jadi hindari langsung tidur. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau ngomongin posisi nih ya. Jadi pada anak yang sering, kan tadi kan udah hindari asap rokok, hindari makan berlebihan, dan yang ketiga adalah posisi harus tegak dalam menyusui ya, setelah menyusui. Nah, ini tadi yang saya katakan ini 3 tadi nih, itu aja sebenarnya kalau dilakukan dengan baik 80%, bayangin 80% anak yang ngeluh dia gumoh bahkan yang berlebihan pun membaik. Dan itu terjadi pada anak saya. Jadi begitu anak yang pertama, kedua, dan ketiga, ini bisa berkurang banyak loh dengan posisi gitu. Cuma bedanya yang ketiga ya karena memang ada disease-nya susah lah. Dia kadang-kadang udah posisi begini pun masih muntah. Kalau yang pertama, kedua, setelah saya bisa begini terus aja, nggak bakal muntah. Nah, ingat mereka harus tetap tegak dan tenang. Nah, masalahnya ada yang tenang, itu dia. Kadang-kadang begitu udah umur 6 bulan, 4 bulan ke atas, mentang-mentang udah angkat kepala, nggak tenang dia, melintir-melintir. Nah, itu yang terjadi tuh kalau anaknya nggak tenang. Ada yang tanya, dok, anak saya udah tegak kok masih muntah ya? Nah, ini dia. Kalau udah umur 4 bulan, 4 bulan kan ini ya, 4 bulan kan dia, anaknya kepalanya biasanya udah kuat. Jadi udah bisa kesini-kini ya, badannya udah miring-miring. Bayangin aja, ini botol yang nggak ada tutupnya, terus habis itu dipelintir, ceres kayak diperes. Akhirnya keluar juga kan. Jadi artinya walaupun dia posisinya tegak, kalau dia nggak tenang ya begini, pasti keluar juga. Ya, itu dia. Jadi harus tegak dan tenang. Jadi artinya nggak bisa yang begini, ayo, kok masih nangis terus ya, muntah lah ya orang kayak kocok-kocok begitu ya, kayak botol dikocok-kocok. Itu juga sama begini, wah gitu. Ada loh yang di depan saya begitu kepalanya sampai murung. Kalau dia begini ya, misalnya digendong gini, nah ini kan kepalanya lebih tinggi terus, it's okay. Tapi sekarang ada yang gendong begini, terus sampai kepalanya lebih bawah. Nah pada saat Anda begini, ini bukannya kayak botol dituang nih, kayak botolnya dituang aja. Jadi kebayang lah kalau ini botolnya saya kasih tutup sih ya. Tapi bayangin kalau botol ini nggak ada tutupnya. Ini setinggi bayi. Pas dia begini oke. Pas dia begini serot tumpah. Terus tanya, kok anaknya sering gumoh? Ya iyalah, cara gendongnya begitu.
ya. Jadi hati-hati. Jadi selalu dia kepalanya lebih tinggi. Nah, eh, apakah dia boleh tidurnya boleh boleh gimana kalau tidur? Oke, kita selalu meminta kalau bisa tidurnya kepalanya juga lebih tinggi. Jadi kalau memang dia ngantuk-ngantuk, ya dia gini aja. Misalnya ngantuk-ngantuk. Kalau misalnya ini udah capek banget, ya udah tidurin aja. Nah, beberapa anak begitu ditidurin terlentang lagi, dia gumoh lagi. Boleh nggak sih pakai bantal? Sebetulnya nggak dianjurin pakai bantal, ya. Gini, ceritanya gini. Semua anak pokoknya tidurnya harus terlentang. Jadi kita tidak menganjurkan tidur tengkurap atau nyamping. Ya, ingat, saya nggak menganjurkan tidur nyamping dan tengkurap. Itu nggak dianjurin. Tidurnya tetap terlentang. Tapi kita tahu kalau terlentang, ya dia suka gumoh. Makanya kepalanya harus lebih tinggi terus. Nah, terus gimana dong kalau mau lebih tinggi terus? Bisa. Jadi kita bisa kasih bantal sih sebenarnya. Walaupun tidak dianjurkan pakai bantal. Tapi kita lihat aja dulu. Kalau dia ternyata digendong gini kita udah nggak kuat, udah capek, bisa nggak sih pakai bantal? Betul, ada yang jual bantal untuk yang anak gumoh. Ada tuh yang bentuknya kayak perosotan. Tapi bisa nggak sih pakai bantal begini? Sebenarnya bisa, tapi bantalnya nggak boleh terlalu empuk. Kalau bantalnya terlalu empuk, blesek, nanti juga sama. Nanti sudden infant death syndrome itu, yang meninggal mendadak. Jadi bantalnya harus agak keras, bantal dewasa. Dan kalau mau ngasih ya, kalau mau tidurin, pinggangnya harus di ujung bantal. Ini pinggangnya di sini nih, tuh, ya, pinggangnya di sini. Makanya kepalanya lebih tegak. Makanya saya lebih senang sebetulnya bukan pakai bantal, karena bantal bahaya. Kalau dia bantalnya terlalu empuk, dia melesak di dalam begini. Nah ini dia nih suka SIDS nih, tuh, melesak di dalam. Ini nggak boleh. Makanya saya lebih senang gini. Saya lebih senang sebetulnya nih misalnya ya dia di box, misalnya di box. Ini box. Boxnya kan ada kasurnya dong. Nah kasurnya diangkat dikit, taruhin bantal di bawah kasurnya. Udah, kasurnya nanti naik. Anaknya tinggal tidur. Misalnya ini kasurnya ya, kasurnya. Terus kasurnya dikasih bantal di bawahnya. Naik dong, seret gitu. Dah, anaknya tinggal tidur aja di situ. Nah, udah. Lebih tinggi terus kan? Itu triknya ya. Itu trik yang ya bayangin lah punya anak 3 gitu ya. Terus habis itu semuanya begitu. Dan saya suruh gendongin gitu 24 jam. Nah, itu rasanya pegel banget. Jadi pernah lah ngalamin. Bahkan anak saya yang ketiga, gendong tinggi pun muntah. Kenapa? Karena bayangin aja. Bayangin, ini misalnya ini lambungnya. Udah lebih tinggi, ya. Tapi terus pencet, perutnya kepencet nih. Pas lagi begini, anaknya nggak sengaja perutnya kepencet. Kayak kepencet, seret. Nah, tuh, udah keluar dia. Kayak botol dipencet begini kan airnya naik, seret, seret gitu. Jadi bayanglah anak saya yang waktu itu GERD-nya berat. Kalau yang pertama, kedua bisa gendong begini. Yang ketiga, begini pun muntah. Karena setiap perutnya kepencet, muntah dia. Makanya dia terpaksa gendongnya begini. Terus, sepanjang hari. Taruh, muntah. Pakai bantal juga muntah dia. Jadi terpaksa begini. Nah, akhirnya karena beratnya turun, akhirnya saya bawa berobat. Bayangin saya aja bawa berobat. Ya, ingat gak boleh tidur terlentang. Nggak boleh tidur terlentang, salah ngomong. Nggak boleh tidur tengkurap, nggak boleh tidur nyamping. Ya, tidurnya tetap harus terlentang. Usahakan kepala lebih tinggi. Tapi sebenarnya tes dulu. Kalau dia udah 30 menit gitu ya, 30 menit digendong gini. Udah nih 30 menit nih. Coba tidur aja nggak usah pakai bantal. Saya nggak nyuruh semua pakai bantal. Coba dulu nggak pakai bantal. Kalau aman, berarti artinya aman nih. Cuma 30 menit doang aman. Ingat tadi saya bilang bahwa 80% dengan memperbaiki posisi kepala lebih tinggi selama 30 menit aja itu udah membaik. Jadi artinya kita asal yakin 30 menit terus kepalanya lebih tinggi, harusnya aman, tidur udah aman. Hanya 20% yang kayak anak saya yang ketiga. Walaupun dia udah 30 menit, ditaruh masih muntah. Dan itu yang terpaksa saya pakai bantal. Dan bantalnya bener-bener lah yang bantalnya agak keras, lebar. Dan itu akhirnya karena saya takut juga, kan nggak dianjurin ya, coba baca deh tentang SIDS. Kan nggak boleh pakai bantal. Akhirnya bantalnya saya taruh di bawah box. Bantalnya saya taruh bawah box sedikit gitu ya, di bawah ininya kasurnya dia dikit, supaya lebih tinggi aja. Jadi dia bisa tidur lebih tinggi. Nah, tidak dianjurkan tidur di car seat. Di car seat nggak boleh. Karena kalau car seat sama, dia posisinya begini ya, posisinya agak nengkruk gitu. Sehingga bisa menyebabkan kematian mendadak pada bayi. Kan nggak dianjurin tidur pada car seat, kecuali jalan-jalan emang. Kalau jalan-jalan pakai car seat. Bukan sepanjang hari gitu ya. Kan ada tuh yang, wah kalau di car seat tidurnya nyenyak, sepanjang hari taruh di car seat. Nggak boleh tuh ya. Car seat cuma boleh pergi. Kalau ketiduran boleh, tapi tidak boleh sengaja ditidurkan di car seat terus di setiap hari begitu, nggak boleh. Ya, itu dia. Jadi pengalaman pakai punya anak GERD ternyata ya itulah dia. Anaknya
ternyata nggak gampang juga. Ingat, saya nggak bilang bahwa pada dasarnya ingat 80% akan membaik hanya dengan tadi kurangin asap rokok, makannya jangan berlebihan, minumnya jangan berlebihan, dan yang ketiga posisi. Nah, yang keempat ternyata ada yang membantu lagi. Kalau ternyata dengan kayak tadi juga udah nggak bisa, nah boleh dicoba dengan diet produk susu sapi. Ya, boleh dicoba. Karena apa nih? Karena 40% anak yang GERD ternyata disertai masalah alergi susu sapi. Ya. Jadi jangan dianggap semua GERD adalah alergi susu sapi. 40% anak yang GERD ternyata alergi susu sapi, dan dia akan membaik sekali begitu produk susu sapinya di stop. Baik ibunya maupun bayinya. Nah, tuh. Jadi kalau yang tadi udah gagal tadi ya, produk susu sapinya stop, dan itu sangat berhasil. Jadi anak saya tuh ternyata tiga-tiganya bukan cuma GERD, ternyata alergi susu sapi juga. Makanya setiap mamanya kecolongan minum susu sapi, misalnya makan mentega lah, margarin, coklat, keju gitu ya, yang enak-enak lah, makan nasi goreng, ada menteganya gitu ya. Nah, ya sudah, habis itu dia muntah-muntah terus walaupun mau posisinya udah lebih tinggi. Gitu. Jadi hati-hati ya, alergi susu sapi ternyata bisa sebagai penyebab dan itu bisa membantu. Ingat, jadi ada 4 yang bisa dilakukan: hindari asap rokok, terus kemudian hindari minum atau makan yang berlebihan, ketiga selalu posisinya lebih tinggi, dan yang keempat adalah diet produk susu sapi. Udah itu doang. Kalau nggak membaik gimana? Kalau nggak membaik, nah baru ada nanti tambahannya. Tambahannya yaitu pengentalan susu. Ada tuh nanti, tapi itu harus ke dokter ya. Jadi susunya dikentalkan. Ada susu yang khusus GERD, ada. Ada susu yang dikentalkan. Jadi susunya dikentalkan, susunya ditambahin sereal, ditambahin tepung. Susunya ditambahin tepung beras. Jadi air buat nyampur susu formula gitu ya. Ini untuk yang pakai formula. Kalau yang nambah susu formula dicampur air kan biasanya. Nah, itu airnya ditambahin tepung beras. Itu pengentalan susu, tapi harus ke dokter. Itu ke dokter pencernaan anak ya, jangan lupa untuk bahas tentang pengentalan susu. Saya sudah pernah coba sih. Terus akhirnya susunya baunya anehnya minta ampun, dan akhirnya anak saya nggak mau minum susu. Tapi patut dicoba ya. Ya, jadi secara teori itu bagus gitu ya, tapi kenyataannya anak saya berhenti udah minum susu formulanya, nggak mau dia karena baunya aneh banget. Baru sebentar kok udah bau ya gitu. Nggak tahu ya, jangan saya yang salah bikinnya, tapi nggak, kok saya udah ngikutin caranya. Nah, kalau nggak membaik juga, beratnya turun juga, itu yang namanya disease kan, penyakit, tolong diobati. Jadi jangan takut dengan diobatin. Anak saya yang ketiga karena beratnya turun terus, akhirnya diobatin. Dan betul, setelah diobatin ternyata bayangin progresnya ya. Jadi dari umur 0 bulan muntah. Dari umur 0 bulan dari lahir, dari brojol. Dari brojol nomor 1 muntah, bukannya apa kayak, bukannya ketawa atau apa gitu. Nangis. Terus habis itu dibawa ke kamar bayi, muntah dia. Udah. Dibawa ke mamanya, muntah lagi. Kayak gitu tuh anak nomor 3. Di umur 2 bulan beratnya turun terus. Akhirnya dibawa berobat dan akhirnya diobati pakai omeprazol. Tadinya pakai ranitidin, terus kemudian omeprazol. Pakai omeprazol berhasil membaik. Yang dari bisa sampai kayang-kayang, kayangnya hilang. Dari yang 100 kali sehari mungkin jadi tinggal 75-50 kali sehari. Di umur 4 bulan jadi tadinya kan beratnya naik. Di 4 bulan jadi masalah lagi. Si beratnya akhirnya stuck lagi. Omeprazol dosisnya udah maksimal. Terus bagaimana? Nah, akhirnya pada umur 4 bulan karena kepalanya sudah kuat, akhirnya kita putuskan untuk makan. Jadi ini salah satu solusi yang terakhir, yaitu makan dipercepat. Karena begitu makan itu sama dengan dikentalkan. Kan kayak tadi kan ingat susunya dikentalkan kan? Sama juga dengan makan. Begitu makan ibaratnya isi perutnya lebih berat. Jadi nggak gampang dimuntahin. Jadi pada umur 4,5 bulan lah. 4,5 bulan kita lihat kepalanya udah angkat, anaknya udah mau masukin apa-apa ke mulut, mulutnya udah ngecap-ngecap, kelihatan oke ya, start makan. Jadi ini hanya untuk GERD yang memang berat dan anaknya sudah coba diobati nggak baik, dan anaknya udah anaknya sudah syaratnya anaknya mampu makan. Tapi kalau dia, dok ini GERD dok, tapi kepalanya masih nggak kuat, masih lemes segala macam, nggak bisa, harus sudah bagus dulu. Jadi jangan sembarangan kasih makan loh ya. Makan harus dia mampu dulu. Dan betul, setelah dikasih makan karena lebih berat, itu kayak ajaib. Dari 50 sampai 75 kali sehari, terus suddenly tiba-tiba dia seminggu sekali muntahnya, ya. Jadi udah kayak sulap. Gitu. Jadi ternyata betul, anak saya pun ngalamin gitu bahwa ternyata pakai obat pun gagal.
Nah, ada beberapa kondisi yang harus hati-hati. Ada beberapa kondisi yang memang mempermudah anak kena GERD gitu ya. Yang paling sering tadi alergi susu sapi gitu ya. Tadi kan udah tahu ya kita alergi susu sapi. Terus kedua, ternyata anak dengan kebutuhan khusus. Anak yang misalnya CP, anak yang dengan hipotoni. Jadi anaknya misalnya apa ya? Tumbuh kembangnya terlambat, nggak kuat angkat kepala gitu ya. Nah, itu sering jadi reflux juga. Jadi bisa kebolak-balik. Anak dengan reflux bikin terlambat perkembangan, anak yang terlambat perkembangan juga gampang reflux. Jadi hati-hati ya. Kalau anaknya sering sering gumoh, lihat perkembangannya. Ternyata ada sebagian yang memang gumohnya disebabkan karena anaknya ada gangguan sebelumnya. Nih, siapa saja sih yang paling sering berisiko kena GERD? Nomor satu, lahir prematur. Jadi yang lahir prematur hati-hati. Bisa sering GERD. Tadi, kedua, asap rokok. Dan yang ketiga, memiliki masalah kesehatan tertentu seperti sindrom Down, cerebral palsy, masalah di otak, gitu ya, kelumpuhan. Nah, itu harus hati-hati. Wih, panjang juga ya tentang GERD ya. Jadi kalau disusuin nggak mau, terus nolak, abis itu muntah. Mungkin sebetulnya udah kekenyangan. Dilihat dulu. Tapi kalau setiap abis disusuin terus dia muntah, hati-hati, mungkin GERD. Coba lihat dulu, ASINya terlalu deres nggak? Kalau ASINya terlalu deres, coba dipompa dulu dikit. Kalau udah dipompa dikit masih juga tuh muntah, setiap nyusu muntah, ya berarti mungkin GERD. Karena kalau ASINya terlalu deres, emang suka gumoh juga. Dok, jadi kalau tidur kayak kaget dan kayak berkedut belum tentu epilepsi? Belum tentu. Lah anak saya bukan cuma kaget, udah kaget sampai kayang-kayang tuh. Tergantung usianya sih, karena GERD ini kan biasanya pada bayi-bayi ya, yang gede udah jarang. Tadi inget nggak, di atas 10 bulan udah turun jadi 21%. Ya, jadi artinya kalau udah besar ya kemungkinan kecil lah ini GERD. Tapi kalau masih kecil, masih bayi gitu ya itu sering. Kalau udah besar mungkin bukan. Dok, naiknya pas banget, 1 bulan 400 gram, 2 minggu ini 200 gram. Ini tergantung usianya sih. Tapi hati-hati, pokoknya kalau di mana dia sering gumoh dan beratnya nggak naik dengan baik, ya ayo dong ke dokter ahli pencernaan anak. Banyak kok dokter pencernaan anak. Dok, apa GERD pada bayi bisa sembuh seiring waktu? Bisa. Jadi memang tadi tanpa diapa-apain pun 80% nanti akan membaik sendiri tiba-tiba nanti di umur 10 sampai 12 bulan. Bahkan udah membaik itu malah bukan, sudah membaik hampir 80%, tinggal 21% itu aja di umur 6-7 bulan. Di 10 sampai 12 bulan tinggal 5%. Jadi membaik sendiri. Seiring dengan waktu, anaknya kan mampu duduk. Karena anaknya mampu duduk dan berdiri, kecuali anaknya terlambat perkembangan loh, dia tidur terus. Makanya GERD-nya nggak membaik. Tapi kalau dia udah mulai bisa berdiri gitu ya, bayangin ini kan gravitasi. Jadi airnya akan terus ke bawah. Kalau airnya terus ke bawah, ya dia otomatis GERD-nya berkurang dong. Tiap mau muntah, nggak jadi. Nggak nyampe maksudnya. Nggak nyampe gitu. Kalau dia posisi tidur, ya tetap bisa terjadi. Makanya kalau anaknya terlambat perkembangan, begini terus, mungkin gumohnya nggak hilang. Gitu udah duduk, dan berdiri, membaik. Dan kemudian kerongkongan nanti akan tambah panjang, sehingga jaraknya makin jauh untuk bisa keluar. Ya, sehingga akhirnya gumoh akan otomatis membaik sendiri. Ingat, kalau tadi ada beberapa hal di awal yang harus dibawa berobat. Kalau nggak dibawa berobat, ya bisa fatal. Kalau memang GERD-nya mengganggu. Dok, kalau sendawa itu bukan tanda susunya sudah turun ya? Enggak. Jadi, gini loh. Sendawa tuh, pas nyusu itu sebenarnya udaranya masuk. Jadi pas nyusu udaranya masuk. Jadi bisa saja kondisinya udaranya di bawah. Ya kan? Jadi bisa aja sebenarnya dia GERD, kan sebenarnya idealnya air di bawah. Tapi lambung kita beda ya. Kalau diserapnya udara dulu bisa aja udaranya masih ada di bawah. Udaranya di bawah, airnya di atas. Jeleknya kalau langsung ditidurin, udaranya mau keluar kan? Susunya ikut keluar, orang susunya di atas tadi. Makanya biasanya ditepuk-tepuk. Yuk ditepuk-tepuk. Kalau ditepuk-tepuk, udaranya naik dikit, airnya turun dikit gitu sebenarnya. Ya, jadi kalau sendawa itu bukan berarti tandanya susunya sudah turun ke bawah. Bukan, tandanya udaranya udah mulai ke atas. Masalah susunya ikut keluar bisa juga, tapi bisa juga susunya ke bawah. Tapi pokoknya kalau habis susu harus disendawain lah. Kalau nggak disendawain,
Kalau nggak disendawain ya gitu tadi, udaranya akan dorong-dorong keluar. Jadi setiap habis nyusu tolong disendawain dan selalu badan lebih tinggi selama 30 menit. Dok, kalau 6 bulan masih gumoh apa normal? Nah, itu salah satu tanda tolong dibawa periksa. Ya, kalau 6 bulan masih gumoh, hati-hati mungkin tidak normal dan harus dibawa periksa sambil dilihat berat badannya. Jangan-jangan ini salah satu yang memang GERD yang mengganggu. Tapi kalau beratnya bagus kok, tapi tetap gumoh. Lihat, makannya terlalu banyak nggak? Susunya terlalu banyak nggak? Kalau enggak kok, ya jangan-jangan alergi susu sapi. Tadi yang saya bilang ya. Dok, bayi usia 10 bulan suka ngorok kalau tidur dan napasnya kadang masih grog-grog juga. Apakah ada kaitannya dengan GERD? Betul, ini bisa. Jadi kalau anak 10 bulan suka ngorok kalau tidur dan napasnya kadang masih grog-grog, ada beberapa hal yang bisa dilihat. Nomor satu, dilongok dulu lah, tenggorokannya ada apa. Jangan-jangan ada amandel, ada infeksi, ada apa gitu ya. Kalau nggak ada apa-apa juga, lihat juga, mungkin si GERD. Jadi dia suka keselak. Makanya grog-grog. Anak saya semua loh, sampai umur 10 bulan juga masih grog-grog. Karena mereka GERD emang. Napa tidurnya suka ngorok walaupun nggak kenceng ya gitu doang. Nah, tapi ada lagi yang lainnya, alergi juga bisa. Alergi juga sama, anaknya napasnya grog-grog dan dia suka ngorok. Jadi kalau dia dilihat, kalau dia ternyata enggak gumoh, cuma grog-grog doang, cuma napasnya ngorok, oh mungkin alergi. Gimana asap, debu, bulunya udah diberesin belum ya? Dok, saya dianjurkan baby tidur di posisi elevasi 45 sampai 60 derajat. Apakah bahaya, Dok? Jadi tidur dalam posisi duduk itu juga nggak dianjurin. Cuma kalau 60 ya lumayan juga ya. 60 lumayan. Sebenarnya 30 aja cukup kok. 30 tuh begini lah. Ya 30. Kalau 45 ya begini. 60 begini dong ya. Nah, tidur dalam posisi 60 kalau ditaruh sendiri gitu ya. Ini maksudnya bantal gitu ya. Ini bantal. Terus ditaruh dalam posisi 60 itu bahaya sekali karena bisa terguling. Makanya biasanya cuma 30. Maksimal 45 gitu. 60 bisa nggak? Bisa sebenarnya. Cuma ya hati-hati ya, akan sering terguling dan akhirnya nanti tiba-tiba udah ketutup mulutnya sama bantal. Makanya kita nggak, kalau begini boleh. Ya, jadi kalau posisinya begini gendongnya nggak apa-apa, kan itu yang kita yang jagain. Yang nggak boleh itu kalau ditinggal sendiri. Ini pertanyaannya nanti dulu. Dok, anak saya di posisi elevasi 45 sampai 60. Pertanyaannya kenapa dulu? Kalau karena GERD ya sebenarnya nggak harus sampai 60 sih. Gitu. Boleh mau boleh aja, tapi tolong diawasin. Kalau karena sebab lain, misalnya ada gangguan di otak, mungkin sampai 60 bisa. Tapi kayak otaknya ada tumor aja, kita suka bilangnya elevasinya 30 tuh. Gitu. Sampai usia berapa nggak boleh tidur miring dan tengkurap? Karena kematian mendadak pada bayi itu biasanya sampai umur 1 tahun, jadi sampai umur 1 tahun tidak boleh tidur miring dan tengkurap. Itu untuk anak normal. Kalau anaknya masih nggak bisa angkat kepala sampai umur 1 tahun, ya terus. Selama dia nggak bisa angkat kepala, nggak boleh tidur tengkurap. Kan kalau anak terlambat perkembangan, kepalanya nggak bisa angkat. Nanti dia ketutup. Bagaimana membedakan kejang dengan kaget? Tadi ya udah dibahas ya. Biasanya matanya. Ingat, matanya. Dok, nanti di save ya. Pada dasarnya saya kalau habis IG Live udah selalu saya save, cuma internetnya nih lagi masalah. Mau uploadnya susah, tapi mudah-mudahan bisa cepat saya upload. Kemarin berhasil 1 ya, yang tentang kejang demam. Dok, penyebab GERD bayi apakah bisa dicegah saat hamil, Dok? Anak kedua saya ternyata mengalaminya, namun masih jahil. Hah? Ibunya masih bodoh. Kok ibunya masih bodoh? Lah saya aja dulu juga masih bodoh waktu anak pertama. Tenang aja, gak apa-apa. Yang penting semuanya dijalani dengan sabar dan tenang. Jadi, apakah GERD bisa dicegah saat hamil? Kelihatannya nggak bisa. Kalau bisa, anak saya yang ketiga mau saya cegah. Ternyata keluarnya lebih parah dari kakaknya. Ya, jadi kecuali alergi. Tapi memang anak saya udah bisa diterka waktu itu. Jadi pada waktu anak pertama kedua kan GERD-nya udah hebat ya. Dan ternyata GERD-nya benar karena ada susu sapi, alergi susu sapi. Nah, anak saya yang ketiga, bayangin, selama hamil istri saya alergi terus. Selama hamil istri saya biduran. Dan itu salah satu yang harus dicegah. Kenapa? Begitu istrinya saya biduran sepanjang hamil, saya udah bilang sama dia, kemungkinan akan besar sekali anaknya alerginya lebih berat ini dari kakaknya. Dan itu dia yang terjadi. Alerginya lebih ekstrim. Jadi cuma bisa cegah itu. Kalau cegah GERD secara itu nggak bisa. Ya, tapi kalau dicegah alergi, harus. Mencegah alergi ya itu tadi, dicari alerginya apa. Tapi nggak boleh loh yang kayak dulu dibilang, oh ibunya langsung aja nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nggak juga, harus dicari dulu kenapa. Dok, anak saya FTT dan akhirnya MPASI dini setelah konsul di DSA, RSUP tuh.
Kan anaknya failure to thrive ya, gagal tumbuh. Lah sama, anak saya kan juga gagal tumbuh tuh, orang beratnya nggak naik. Udah beratnya nggak naik, dikasih omeprazol naik, berhasil, aman. Di umur 4 bulan mentok lagi. Karena dia mulai gagal tumbuh lagi, makan akhirnya. Tapi ingat tadi, bisa dilakukan kalau dia perkembangannya baik, jadi kepalanya angkat. Kalau kepalanya nggak bisa angkat, nggak bisa. Syarat makan adalah kepala bisa angkat. Kalau diangkat begitu kepalanya masih jatuh ke belakang gitu ya. Kalau kita angkat begini, kepalanya masih jeblak ke belakang begini ya, masih jatuh ke belakang begitu, nggak bisa. Karena setiap dia dikasih makan dia akan keselak. Paling banter kalau mau anaknya yang kepalanya masih jatuh, tapi gumohnya sering, yang tadi tuh pengentalan susu. Jadi susunya dikentalin pakai tepung beras. Itu tanya ke dokter pencernaan lah. Dokter pencernaan anak kan banyak ya. Yang ngetop-ngetop di Instagram kan banyak. Ada dokter Frida, ada dokter Aryani gitu ya. Tanyalah ke mereka. Itu jago-jagonya tuh. Ya. Dok, anak saya usia 2,5 bulan. Jadi nggak boleh ya tidur dimiringkan. Kadang ditengkurupin. Nggak boleh. Dah, yang itu nggak boleh. Langsung. Itu berbahaya sekali. Dok, anak yang di Dino Seget harus minum obat racikan minimal berapa lama sampai membaik? Anak saya sih dulu 3 bulan tuh minumnya. Akhirnya. 2,5 bulan lah. Gitu ya. Sebetulnya 3 bulan katanya. Karena kalau terlalu lama, sebenarnya sampai umur 6 bulan tujuannya. Karena kan tadi dibilang, di umur 6 bulan suddenly membaiknya drastis loh. Nah, jadi tujuannya sampai menahan sampai dia nanti akan membaik sendiri dengan kemampuan duduknya dia. Begitu udah duduk kan jarang GERD. Ya, jadi sebenarnya sampai umur 6 bulan dan itu kira-kira butuh 3 bulan. Tapi balik lagi, kalau lebih dari itu bisa nggak? Bisa, tapi hati-hati. Makin lama kita pakai obat omeprazol ya, obat apa sih? Obat mah gitu ya. Makin lama kita pakai obat mah, kelemahannya adalah makin gampang anaknya kena infeksi. Kenapa? Karena asam lambung itu baik. Namanya aja asam lambung, sifatnya asam. Dia bunuh kuman loh. Begitu dia dikasih obat, ya dia kan nggak asam lagi sifatnya. Terus kumannya tawa-tawa aja dia. Wong udah nggak mati. Ya kan? Kan dia nggak mati lagi. Wong itu karena dia sudah tidak asam lagi sifatnya. Jadi kumannya ketawa-tawa. Makanya tidak boleh lama-lama ya. Jadi tidak boleh lama-lama pemberian obat itu. Jadi tolong jangan minum obat sembarangan. Tolong ngomong sama dokter pencernaannya. Tanya ini berapa lama. Kontrol teratur. Jangan mentang-mentang udah habis minum obat, terus habis itu bagus terus diterusin ya. Oke, waktunya udah mau habis. Jadi saya udah sampaikan semua ya. GERD itu pada dasarnya normal-normal aja. Pada sebagian besar anak normal-normal aja. Nanti 80% hilang sendiri kok. Gitu. Bahkan sampai 95% hilang sendiri. Tapi pada satu titik kalau sampai beratnya nggak naik, sampai keselak-selek, sampai kena paru-paru basah, pneumonia, sampai gagal tumbuh, sampai dia ada asma, ya, sampai dia kayak anak saya tadi kayang-kayang, kaget-kaget, nggak bisa tidur, ya tolonglah dibawa, ya, muntah darah, BAB-nya berdarah, tolong dibawa. Itu adalah titik di mana kita harus bawa dan harus mendapat pertolongan. Kalau punya anak GERD, belajar sabar, belajar tenang, semuanya akan membaik dengan sendirinya sampai nanti waktunya tiba. Jadi nanti waktunya akan membaik sendiri kok. Sabar, ya, sabar. Oke, jangan stres, jangan langsung kecil hati, jangan langsung merasa bahwa ini akhir dari segalanya kalau anaknya kena GERD. Karena bayangin saya udah pernah ngalamin bahkan sampai gagal tumbuh semuanya ada. Tapi sekarang semuanya anaknya baik-baik saja, pinter-pinter aja, walaupun beratnya tetap aja susah naik, tapi semuanya tetap ada waktunya membaik. Oke, sabar, tetap semangat, jangan ini ya, jangan menyerah, dan tetap yang paling penting buat saya nomor 1 adalah tetap belajar ya. Ingat selalu tetap belajar, banyak hal baru yang bisa kita dapat dari belajar supaya anak kita bisa tumbuh kembang dengan lebih baik. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kita ketemu di Instagram Live berikutnya dengan topik yang berbeda pastinya. Oke, bye-bye.